Selamat pagi semuanya, selamat datang di webinar kita pagi ini. Cukup segar udara di luar sana, tapi tidak segar udara di tempat saya karena saya kehujanan. Selamat pagi Mbak Novitasari, Mas Adi Setiawan, Mas Bayu Ariwibowo, Mbak Puspita Agus, dan berapa banyak lagi yang belum saya sebutkan ini. Selamat pagi semuanya. Selamat datang. Bagi yang akan segera join, silakan diingatkan juga teman-temannya. Mungkin bangunnya masih kesiangan di weekend ini ya. Saya pakai payung. Luar biasa. Terima kasih untuk event. Terima kasih Aura Premier, penyelenggara kegiatan ini, yang nanti juga kita akan membahas bareng dengan Green Building Council Indonesia yang di Yogyakarta, membahas tentang hujan. Kita akan mulai sekitar 2 menit lagi sambil menunggu yang lain yang masuk. Kebetulan kemarin peserta cukup banyak untuk kali ini. Pendaftar yang saya tahu kemarin update-nya terakhir adalah sekitar 70-an orang. Ini di sini sekarang yang masuk baru 6 orang ya. Saya pikir pada bangun kesiangan atau bagaimana. Semoga di tempat Anda semua cerah ceria. Di sini saya di setting hujan ini. Selamat datang, selamat datang. Kita mau mulai? Baik, karena sudah waktunya, kita mulai saja, sudah jam 10:02. Bagi yang nanti akan bergabung, silakan bergabung saja, nanti kita akan masukkan sambil kita jalan untuk menghemat waktu. Selamat pagi semua, sekali lagi saya ucapkan untuk semuanya. Selamat datang di webinar kita pagi ini, yang akan membahas tentang rainwater harvesting. Rainwater di harvest. Bagaimana itu? Belum pernah saya pikir, mungkin kita semua juga berpikir belum pernah hal tersebut menjadi bagian dari yang kita pikirkan. Mungkin hanya sekedar hujan biasa, mungkin hanya sekedar kegiatan alam yang biasa terjadi, tapi kita tidak berpikir bahwa itu nanti sangat-sangat berfungsi buat kita untuk masa depan, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama kita akan coba perkenalkan. Sebelum kita nanti memperkenalkan narasumber kita, Bapak Insinyur Daud TJ, terkenalnya MMBA, bagian dari Ketua GBCI atau Green Building Council Indonesia di Yogyakarta. Itu kita juga akan memberikan dulu informasi mengenai kegiatan kita pagi ini, yang kita akan bagi menjadi 3 bagian besar. Satu adalah perkenalan dan materi, kemudian yang kedua adalah tanya jawab, yang ketiga adalah penutup. Penutup itu lebih cenderung ke apabila masih banyak pertanyaan bisa dilakukan kemudian langsung ke pihak GBCI, karena menurut kami semua di sini bahwa memang alam atau kegiatan yang bersifat green itu sangat penting untuk kita sekarang dan untuk anak cucu kita. Baik, mari kita mulai dengan saya berikan kepada narasumber, yaitu Bapak Insinyur Daud TJ, MBA. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Terima kasih Pak Guntul sebagai moderator. Terima kasih dari pihak Aura maupun pihak event yang telah fasilitasi hingga bisa terselenggaranya ini. Semoga nanti materi ini bisa
dimanfaatkan dan bisa digunakan dan berlomba-lomba untuk bisa membuat gerakan-gerakan supaya bumi kita di sini nantinya bisa lebih seimbang, gitu ya. Baik, ya, oke. Baik, saya akan mulai dari ini. Topik hari ini kita akan membahas rainwater harvesting. Sebenarnya rainwater harvesting ini adalah bagian dari water conservation, di mana ada 6 kategori kalau di Green Building Council Indonesia, itu yang menjadi pokok untuk bagaimana bisa gedung atau rumah itu dikategorikan green dan healthy, gitu ya. Jadi satunya itu adalah energi, kedua water conservation, ketiga appropriate site development, terus indoor health comfort, building material, dan yang terakhir adalah ini tadi. Nah, ini building environment management, ya. Baik, kita mulai. Tapi katanya kalau belum kenal lebih lanjut tidak sayang Syah atau Abdul ya. Baik. Jadi next slide Pak Tunggul. Jadi saya ini ditugasi dari Green Building Council Indonesia yang mana mengacu kepada World Green Building Council di Toronto. Setiap negara itu ada satu green building. Di Indonesia di sini adalah Green Building Council Indonesia, dan ada representatif di Indonesia ini, sementara ada 9, salah satunya di Yogyakarta ini. Nah, di Jogja ini kami yang ditugasi untuk bisa memberikan meneruskan mengedukasi maupun bisa bekerja sama dengan organisasi terkait, pemerintah maupun universitas dan teman-teman yang tertarik pada itu. Baik. Jadi di sini selain dari green building, saya juga ada istilahnya tugas-tugas lain selain sebagai supplier dari building material sendiri, juga saya sendiri itu certified dari green building, dan juga ada dari ini wellness, gitu ya. Nah, edukasi saya ada arsiteknya, ada bisnisnya, jadi ini bisa dikombin untuk bisa arsiteknya itu bisa nantinya dikomersialkan untuk menuju bumi kita ini green dan sehat. Jadi menjual dalam arti di sini tidak melulu uang atau profit ya, karena kami di sini atau tepatnya saya ini kalau di Green Building Council ini karena non profit juga. Saya ini istilahnya pro bono melakukan ya. Jadi area-area konsultasi saya ini ada di green building, entrepreneurship, jadi family management dan lain-lain sesuai tertera di sini ya. Nah, sekarang sudah mengetahui semuanya dari siapakah saya ini atau Daud Biji. Baik, kita langsung mulai. Pak Tunggul, next slide. Air hujan. Kalau boleh saya ada opening remark question gitu ya, atau pertanyaan. Air hujan ini apakah memberi anugerah atau bencana? Ya. Jadi coba Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sembari mengikuti ini,
juga mulai berpikir dimasukkan ke dalam memori. Nantinya setelah acara ini berakhir, nah ini bisa memberikan istilahnya feedback untuk bisa direnungkan bagaimana air hujan ini bermanfaatkah atau justru membuat seseorang menjadi sengsara, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi, next. Ya, di tujuan pada pagi hari ini belajar rainwater harvesting itu satu, mendorong penggunaan air hujan atau limpasan air hujan sebagai salah satu sumber air ya. Coba ini tolong digarisbawahi, salah satu sumber air ya untuk mengurangi kebutuhan air dari sumber utama. Karena banyak sekarang pembangunan-pembangunan yang kalau minta izin seperti hotel maupun kampus atau industri, pabrik-pabrik begitu ya. Kalau mencari atau haruskan air itu kan harus di gedung atau di rumah itu sangat mandatori. Sebagai arsitek saya pernah membayangkan ya, kalau membangun rumah tanpa kamar mandi, bagaimana jadinya ya? Saya nggak habis pikir nantinya. Umpamanya kalau sakit perut harus lari gitu ke istilahnya ada public toilet, meskipun ada sentral public toilet gitu ya, tapi nggak convenient gitu ya. Nah ini, jadi sumber utamanya ini salah satunya kan sumur ya, air sumur, air tanah ya. Nah ini air tanah dalam ini sudah banyak sekali digali, dibor sampai 60-90 meter. Ini bagaimana caranya nanti bisa mengembalikan lagi ke bumi, ke Mother Earth, begitu ya, supaya sebenarnya ini siklusnya ini bisa berulang. Nah ini siklus ini kan ada waktunya. Nah tapi ternyata pengambilannya itu lebih cepat dari siklus untuk istilahnya dibersihkan kembali dalam natural bumi ini, begitu ya. Nah, yang kedua itu membantu untuk mengurangi bencana banjir dan kekeringan di kawasan perumahan. Climate change atau perubahan iklim itu sekarang satu-satunya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sudah banyak di media massa, baik yang cetak maupun audio, bahwa climate change itu kalau nggak benar-benar kita ajak atau kita bersahabat dengan cara nanti merubah paradigma dan behavior, kelakuan kita ya, ini nantinya bisa merugikan kita sendiri, terutama ke anak cucu, begitu ya. Masih ingat Ibu Bapak Saudara sekalian, awal tahun 2020 ini Jakarta yang diberi kejutan yaitu banjir karena debitnya yang sudah mencapai 267. Nanti kita akan bahas ya, yang mana di Pergub 38 Jakarta itu distandarkan sebenarnya 50 mm begitu ya. Oke, baik. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya air yang berlimpah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan domestik seperti siram tanam, cuci, dan lain-lain. Flushing toilet. Nah, itu bisa juga karena itu sebenarnya nggak membutuhkan cuma yang berhubungan dengan kulit atau yang kena kulit nantinya ya, itu ada nanti terkena peraturan dari Menteri Kesehatan. Ya. Yang keempat, munculnya gerakan memanen air hujan dan komunitas memanen air hujan di lingkungan sampai di kecamatan. Nah ini nantinya diharapkan dari Bapak Ibu saudara-saudari untuk bisa endingnya nanti adalah bisa membuat gerakan-gerakan. Di mana gerakan-gerakan itu untuk siapa? Dikembalikan untuk kita semua, ya, bukan untuk secara eksklusif grup-grup tertentu, tapi nanti untuk kita semua, gitu ya. Mari kita lihat sekarang slide selanjutnya.
kita akan lihat berita dulu, ya. Apa sih faktanya yang ada sekarang ini? Coba kita lihat video klip ini dulu dari Berita TV One. Musim kemarau yang terjadi sejak 3 bulan terakhir membuat warga Kecamatan Angsana, Pandeglang, Banten kesulitan air bersih. Ya, tak jarang warga harus bersih tegang dan berebut air bersih dengan warga lain demi mendapatkan air bersih. Tak terima selang air yang mengalir di embernya diambil dan dialihkan ke ember warga lain, Hasnah, warga kampung Cilampung, Desa Cipinang, Kecamatan Angsana, Pandeglang, Banten, bersih tegang dengan warga lainnya. Ia kesal karena telah menunggu berjam-jam demi mendapatkan giliran mendapatkan air bersih. Marahlah, mau ngituin air nggak dikasih ya Bu? Ya. Oh gitu. Emang di sini lagi kesulitan air? Sulit, semua juga sulit. Di rumah nggak ada? Nggak ada sama sekali. Udah berapa lama di sini Bu? Nggak ada. Udah berapa bulan? Berapa tahun? 2 bulan. 3 bulan. 3 bulanan di sini ya Bu. Bantuan udah ada belum sih Bu dari pemerintah air bersih gitu? Belum ada yang Belum ada ya. sini Bang. Tapi emang kalau ngantri di sini Bu semuanya ya? Biasa ngantri sini. Sejak 3 bulan terakhir, 8 kampung di Desa Cipinang, Pandeglang mengalami kekeringan. Akibatnya hampir setiap hari banyak warga yang mengantri air bersih. Hingga kini warga belum mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah setempat. Padahal sumur-sumur di rumah warga sudah kering. Nggak kebagian airnya, nggak kebagian. Dari Pandeglang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Baik, sangat miris kalau saya melihat sampai ada adu mulut atau perebutan air gara-gara ada tempat yang memang sudah tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan air. Tapi memang faktanya semacam begitu. Nah, latar belakang kenapa itu? Air ini sangat susah sekarang didapat. Ya, satu, itu penggunaan air di beberapa tempat yang sudah berlebihan. Jadi seperti tadi banyak pengoboran air tanah dalam, begitu ya. Nah, banjir di sini terus berlangsung. Ya, ini latar belakang yang benar-benar kita harus ketahui nantinya bagaimana supaya ini bisa kita atasi bersama. Di samping banjir juga kekeringan terus meningkat, gitu ya. Permukaan air tanah penurunannya itu sangat-sangat drastis sekarang. Nah, bagaimana menaikkannya nanti kita akan bahas. Kualitas dan kuantitas air juga menurun. Drainase masih didesain dan dikerjakan secara konvensional. Membuang air secepat-cepatnya ke hilir. Nah, ini ya. Jadi kualitas lingkungan juga otomatis akan berdampak menurun begitu ya. Nah, yang terlebih-lebih ini berita yang tidak mengenakan adalah penyakit yang terkait air kotor ini meningkat. Saya kira ya otomatis dan logis begitu ya. Kebutuhan air ya ini meningkat. Nah, di sini salah satunya adalah perlu dibuat alat pemanen hujan ya. Nah, ini sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian akan melihat satu contoh di daerah Boyolali ini yang sudah berupaya memanen. Jadi silakan melihat video klip ini dulu ya. Nanti coba kita bahas lanjut. Inilah e-house yang berada di rumah ekologi di Kebun Raya Indrokilo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di dalam e-house ini terdapat elektrolisa banyu udan atau EBU atau sebuah teknologi permanen air hujan. Dengan teknologi EBU, air hujan disterilisasi dengan memisahkan polutan dengan mineral yang tidak diperlukan oleh tubuh,
serta mengendalikan pH sehingga menghasilkan air siap minum. Cara memanen air hujan di e-house ini sangat unik. E-house memiliki atap segitiga terbalik yang berfungsi untuk menangkap air hujan. Air kemudian disaring dengan beberapa filter organik sebelum masuk ke bak penampungan. Selanjutnya, air akan diolah dengan sistem elektrolisa banyu udan untuk memurnikan air hujan. Setelah melalui proses penyaringan, air hujan menjadi air siap minum dan didistribusikan ke keran yang ada di Kebun Raya Boyolali. Saya berharap masyarakat mau lebih terbuka untuk dengan bangga meminum air hujan, memanfaatkan air hujan, memuliakan air hujan, sehingga kita dapat memanfaatkan berkah, tidak menjadi musibah. Penerapan sistem pemanen air hujan secara komunal ini di Jawa Tengah diklaim menjadi yang pertama di Indonesia. Harapan saya senang dengan adanya pemanenan air hujan, karena bagi pengunjung yang sedang berkeliling dan mereka tidak membawa air minum, mereka bisa mencoba. Dengan adanya pemanfaatan air hujan yang siap untuk diminum ini, memudahkan untuk pengunjung sih. Kan kadang kan pengunjung itu kesini tuh pasti lupa bawa minum. Nah mungkin kan keliling Indrokilo yang luas sangat seperti ini kan, jadi bisa minum. Apa sih air hujan? Kok kayaknya gimana ya rasanya ya, kan bisa mencoba lah untuk mencicipi airnya itu. Sudah? Gimana? Seger rasanya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Baik, bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Jadi dengan adanya sebuah temuan-temuan sederhana, murah sekali. Nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian kalau mau belajar, silakan. Kami akan berbagi, bahkan itu air hujan akan siap diminum, atau bahkan bisa nanti dapat label membuat kopi air hujan gitu ya. Tapi bagaimana? Ayo kita lihat lebih lanjut begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana tolok ukur dalam kriteria Green Building Council Indonesia untuk sumber air alternatif ada 3. 1, air hujan. 2, air kondensasi AC. Air kondensasi AC ini sebenarnya air yang sangat murni begitu ya. Ini sayang juga kalau dibuang-buang. 3, air bekas wudhu. Nah, air bekas wudhu ini sebenarnya kan istilahnya bukan air yang kotor-kotor amat begitu ya. Tapi banyak yang terbuang dengan sia-sia. Sebenarnya masih ada 1 lagi, tapi ini masih apakah bisa dilakukan atau tidak, nanti di akhir sesi ini akan saya tayangkan bagaimana memanen air dari embun gitu ya, dari embun. Nanti ada klip-klipnya. Baik, kita next slide dulu, kita akan belajar nilai kriteria dalam sertifikasi GBCI. Jadi di dalam rainwater harvesting, di dalam untuk sertifikasi GBCI itu ada poin-poin atau nilainya. Nah, ini saya ambil aja 1 sertifikasi gedung yang mana masih menggunakan new building, jadi gedung baru versi 1,2. Sekarang sudah mencoba mengarah ke versi 2.0, tapi ini masih diuji coba terus. Diuji cobanya itu karena pemisahan pemipaan. Sekarang kalau urinal itu kan ada M-nya. Jadi ini kalau sekali lagi kena kulit, ini ada terkena Menteri Kesehatan gitu ya peraturannya. Sedang kalau untuk flushing saja tidak kena kulit, itu cukup air hujan tidak masalah begitu ya. Nah, 1 poin-poin di sini adalah menyediakan instalasi tangki penampungan air hujan berkapasitas 50%. Ini sudah ada poin-poinnya. Ini tidak saya berikan detail poinnya karena di sini bukan untuk sertifikasi, tapi ini hanya sekedar menjelaskan ya. Nah, kedua, ini juga menyediakan instalasi penampungan air hujan, tapi kapasitasnya 75%. Dan yang ketiga, kalau bisa full sampai 100%, begitu ya. Nah, baik, next slide, Pak Bu. Nah, ini contoh.
ini kalau di industri, ini di negara-negara maju dan di Indonesia juga sudah mulai begitu ya. Nah, ini mereka memanennya ini sudah bukan main-main lagi. Di sini terlihat di dalam gambar di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau memanen ini terutama kalau pabrik-pabrik ini atapnya besar, sayang sekali kalau dibuang percuma. Jadi Bapak Ibu lihat di situ tangki-tangki pemanennya dibuat modular dan gede-gede. Karena satu juga nantinya sebenarnya saya akan bahas lanjut, tapi ini sedikit menyinggung, ini bisa mengurangi banjir lingkungan. Jadi run off-nya itu bisa mengurangi, jadi bukan bencana tapi anugerah. Nah ini tadi ya. Ini apakah ini betulkah anugerah? Yuk kita ini ya pelajari lebih lanjut lagi. Next slide. Nah ini kalau rumah tangga, ini salah satu karya terbaik dari putra daerah. Di sini adalah Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono, orang dosen vokasi sipil di UGM yang telah mematenkan ini istilahnya dari tangki air water tower biasa, namun dibuat sedemikian rupa hingga bisa untuk menampung di skala rumah tangga dan harganya pun bersahabat, begitu ya, harganya pun bersahabat. Next. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, kalau mungkin buat sendiri, aduh kok ribet amat begitu ya. Nah, ini di sini juga sudah ada pabrikan-pabrikan yang menjual satu set. Jadi Bapak Ibu tinggal membeli satu set, terus dibuatkan tempat yang appropriate dekat talang atau di mana, akhirnya bisa berguna nantinya untuk pemanenan air hujan ini, gitu ya. Next. Nah ini salah satunya, ini berbagai industri sudah mulai mengkampanyekan begitu ya, bagaimana langkah hemat penggunaan air untuk rumah tangga, penghematan biaya, terus mengamankan dan melindungi. Melindungi apa? Bumi kita. Nah, bumi kita itu kan air yang seharusnya dipakai dikembalikan ke bumi kita juga. Kalau enggak juga enggak akan imbang, begitu ya. Next slide. Nah, di sini dikatakan manfaat air hujan bisa hemat sampai 50%. Nah, itu kalau kita lihat gambar di situ adalah memakai sistem modular. Jadi itu 1000 liter, jadi kalau umpamanya kurang atau nggak tahu, kalau sekarang climate change ini dasarnya kan dari BMG. Nah ini kadang ini juga susah diprediksi sekarang. Buktinya awal tahun Jakarta dapat anugerah akhirnya sampai melimpah airnya. Nah ini karena salah satunya juga nggak dipanen gitu ya. Tapi kalau melimpahnya ini bisa dimanen, waduh luar biasa, begitu ya. Oke, next slide. Nah di sini sistem penampungan air hujannya di sini sudah disetkan semacam gitu ya. Di sini bahkan kalau yang dipatenkan Pak Agus Mariono tadi sudah ada cara-caranya bagaimana untuk bisa selama berapa menit, sekitar 5 menit untuk air pertama dari hujan itu membersihkan atap dulu, begitu ya. Terus masuk, termasuk daunnya itu tidak masuk ke dalam tangki. Jadi sudah ada penyaring-penyaring double, yaitu daun kasar dan partikel-partikel, yaitu. Nah ini sangat berguna, jadi yang pertama kali juga ditampung, akhirnya bisa nantinya di drain out dulu, istilahnya dibersihkan dulu atap-atapnya. Ya, next slide please. Baik, di sini sekarang kita akan membicarakan lingkup nilai intensitas curah hujan yang tadi sempat saya mention di awal,
bahwa kapasitas air hujan yang jatuh di atas bangunan dihitung menggunakan nilai intensitas curah hujan harian. Jadi hitungannya ya rata-rata sekarang 10 tahun BMKG setempat. Namun ini juga saya sempat kebingungan karena ini apakah masih valid gitu ya. Karena climate change ini pergerakannya ini grafiknya ini udah nggak beraturan lagi. Makanya saya membuat catatan ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat ya, standar perhitungan daerah Jakarta yang tadi sempat saya mention di awal, Pergub 38 menggunakan 50 mm per hari. Nah, di awal tahun 2020 itu contohnya di daerah Jakarta, yaitu di daerah Halim Perdana Kusuma, itu 377 ya, saya koreksi tadi saya ngomong sekitar 200 ya, ini ternyata 377 mm per hari, ini tertinggi sejak 1866 ya, 66. Ini sangat luar biasa, sangat mengagetkan. Jadi bagaimanapun upayanya gubernur sudah mencoba membuat semampunya, tapi karena di sini yang mana 50 akhirnya naik sampai 377. Ya, ini sudah namanya halangan, tapi antisipasi ini yang sebenarnya harus kita perkirakan. Nah, ini kita harus lebih waspada begitu ya. Tapi kewaspadaan itu kalau kita menganggapnya positive thinking, ini justru akan menggandakan sumber air alternatif gitu ya. Oke, next slide please. Nah, ini secara gambar ini air hujan yang jatuh di atap akan diharvest atau dikolek oleh melalui talang, akhirnya melalui pemipaan, dan bisa ada dua macam. Bisa ditaruhkan di bawah talang atau berdekatan, atau bisa ditaruh di underground, semacam underground tank, gitu ya. Nah, nanti untuk skala besar, gitu ya, umpama sekolahan yang mana setiap sekolah sekarang mempunyai concern, gitu ya. Concernnya yaitu bagaimana cadangan-cadangan air sumber alternatif itu bisa kita simpan. Biasa pertanyaannya mengarah ke sana, begitu ya. Airport salah satunya juga begitu. Airport ini sebenarnya salah satu sumber karena atapnya besar sekali, besar. Tapi biasanya terus, nah ini biayanya juga besar untuk membuat bak penampungan air hujannya, begitu ya. Nah, baik kita pelajari. Next slide, please. Nah, ini merencanakan sistem air hujan. Nah, di dalam sistem air hujan, karena ini gambarnya kecil, nanti kita akan jabarkan lagi melalui perhitungan-perhitungan yang sangat sangat mudah-mudahan bisa menjelaskan, gitu ya. Ini kebutuhan air untuk rumah tangga aja, ya. Ini umpamanya 50% diambil, 50%-nya itu yang mana, gitu ya. Biar aman, bisa untuk kesehatan, karena nggak hanya green, tapi kita juga harus healthy. Tadi ada concern berbagai penyakit, gitu ya. Next slide, please. Nah, ini kebutuhan air hujan itu bisa digunakan untuk satu tadi flushing toilet, satu irigasi landscape, yaitu untuk siram-siram tanaman, begitu ya. Nah, tanaman ini juga penting karena satu bisa mendinginkan udara di lingkungan, bisa untuk menyerap debu, terus toksit, begitu ya. Dan juga kalau di dalam gedung bisa untuk make up water untuk cooling tower untuk AC, ya. Nah, ini juga penting, begitu ya. Next, please. Nah, ini hasil uji kualitas air hujan tahun 2018 di kawasan ini UGM, ya. Jadi ini ada berbagai parameter, satuan hasil uji, begitu ya. Nah, di sini nanti ini tidak akan saya bicarakan detail, nanti prosesnya banyak lebih ke kimianya, begitu ya. Ini apa sih terkandungnya di dalam air hujan ini, ya. Biasa pH air hujan ini sekitar 5,6 gitu ya.
Nah, itu apa? Apakah ini sudah memenuhi gitu ya? Ini ada air hujan elektrolisa, air hujan masak, dan bagaimana lain-lain. Nah, ini coba nanti itu di situ ada metode ujinya dan kadar maksimumnya bagaimana, apakah layak atau enggak, setiap daerah berlainan. Coba Bapak Ibu yang tersebar di Nusantara itu bagaimana, kita lihat. Saya nggak bisa satu persatu, cuman ini kasus-kasus yang dari UGM yang di mana bisa saya ambil datanya gitu ya. Next. Nah, ini salah satunya juga bau, warna, rasa, suhu. Nah, ini jumlah zat-zat yang terlarut. Nah, ini juga sudah diteliti gitu ya. Tapi apakah di tahun 2020 ini berbeda? Nah, ini saya juga belum tahu. Ini perlu ada uji kualitas lagi. Begitu ya. Baik, next slide. Nah, ini juga ada yang cukup agak concern di sini adalah coliform ya. E. coli-nya berapa sih gitu ya. Nah, itu sempat diteliti masih angka yang aman. Meskipun ada tapi angka yang aman gitu ya. Nah, di sini ini pentingnya itu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita akan bicara atap adalah identik dengan sumber air, gitu ya. Kita ambil contoh aja lah. Kita atap rumah 30 meter persegi, ya 6 kali 5 lah ya, 6 kali 5 ya, 30 meter persegi. Jadi itu bisa menghasilkan 255 liter air bersih sekali hujan. Nah, jadinya ini atap menjadi sumber air, gitu ya. Jadi ingat, kalau ingat Ibu Bapak atapnya, bahkan ada yang karikatur yang yang bisa menampilkan identik. Sekarang kalau pakai payung, kadang kan ada payung yang di atas kepala itu ya. Payungnya bukan begini, tapi payungnya itu begini kebalik, jadi bisa nampung air gitu ya, bisa nampung air, gitu ya, nampung air, bahkan bisa langsung dikasih sedotan langsung diminum gitu ya. Ya ini jogging, tapi ini juga benar-benar mungkin bisa terjadi begitu ya. Next slide please. Nah, ini hitungan air hujannya. Nah, hitungan air hujannya begini. Ini hitungan yang sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Ini matematika simple gitu ya. Ini anggap aja intensitas hujan. Kalau di daerah Jogja di sini, ini curah hujannya kok kecil ya. Nah, ini tiap-tiap daerah ini ada BMKG setempat yang perlu Bapak Ibu juga dapatkan data itu karena datanya itu berbeda-beda. Nah, ini coba kita lihat yang daerah Jogja atau mungkin yang intensitas air hujannya kecil. Anggap aja 10 mm per jam ya. Durasi 1 jam. Luas atap 30 meter persegi. Jadi formulanya atau rumusannya V, di mana V itu volume gitu ya. Terus alfa itu sebenarnya ini ya, koefisien dari atapnya itu sendiri terbuat dari bahan apa? Kalau genteng Batak gitu ya. Nah, ini saya anggap yang universal itu 0,85. Karena nanti ada juga atap genteng yang pakai itu loh glasir atau keramik gitu ya. Nah, itu lebih licin. Ya. Jadi hambatannya berkurang, begitulah. Hambatannya berkurang. Nah, itu A itu adalah atapnya, terus I adalah intensitas air hujan dari BMKG gitu ya. Itu ada penjabarannya. Jadi kalau bisa kita hitung sekarang ya, kita hitung sederhana, itu koefisiennya 0,85. Tadi kan luasan atapnya 30 ya meter persegi dan intensitasnya itu 10 mm per jam. Nah, ini makanya ini volume ini yang bisa ditampung. Jadi Jakarta yang awal tahun ini karena nggak ada menampung di sini ini jadinya nanti membuat air itu terbuang sia-sia di hilir, akhirnya menjadi
sebelum hilir pun sudah menjadi masalah, begitu ya. Nah, di sini dari hasil perhitungan itu bisa dilihat bahwa maksimum air hujan yang bisa ditampung 255. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat bak tampungannya atau yang sudah disediakan itu disesuaikan. Bahkan kalau ada memang nanti intensitas air hujannya berubah, biar nggak merusak arsitektur, bisa dibikin modular yang sangat bagus gitu ya. Nah, di sini di samping hitungan air hujannya sendiri yang sudah tadi didapat, makanya kita kan nantinya penampungannya harus dicari yang sebesar apa, begitu ya. Sebesar apa? Jadi ada yang 250 kalau yang sudah jadi gitu ya, ada yang 500, ada yang 1000 gitu. Nah, silakan Ibu Bapak nantinya. Nah, namun sekarang di lain isu, jadi penggunaannya setiap orang, Bapak Ibu Saudara sekalian berbeda. Setiap keluarga juga berbeda. Ada anak 2, anak 3 berbeda. Nah, kita coba lihat average gitu ya. Satu keluarga ya itu 4 orang. Jadi penggunaan air hujannya dicoba di sini 150 liter per orang per hari. Nah, 150 itu dari mana? Nah, ini dari standar-standar. Nanti saya akan lihatkan setelah ini, ada standar-standar dari SNI, ada standar-standar dari lain. Jadi ini semua sebenarnya tergantung dari bagaimana kita mengambil standarnya itu dari mana atau kebutuhan, begitu ya. Yang paling utama saja nantinya kita lihat setiap orang minum 2-3 liter. Nah, nanti yang lain-lain juga disesuaikan standarnya dari sekarang banyak alat-alat seperti mesin cuci atau yang lain-lain ini mempunyai label-label istilahnya kalau sekarang ini Green Star. Green Star itu kalau Bapak Ibu membeli umpamanya mesin cuci baju gitu ya. Ini ada Green Star-nya berapa starnya. Starnya itu represent dari hemat listrik dan hemat air. Nah, ini Bapak Ibu kalau belanja sekarang harus memperhatikan itu. Karena ada berapa? Starnya itu ada berapa bintangnya? 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Nah, ini. Nah, ini yang dilihat. Ya, ini sekarang Indonesia sudah ada itu. Jadi ini memudahkan Ibu Bapak. Jadi nantinya juga kalau waduh ini kelihatannya unitnya murah tapi listriknya kok besar gitu ya. Terus pemakaian airnya juga besar. Nah, ini. Nah, kembali ke penggunaannya ini. Jadi kalau nanti standar kita next slide ya kita itu. Sekarang kita coba pakai 150 dulu. Ya, 150 liter kalau 4 orang berarti kan 600. Nah, ini kalau umpamanya mau ngambil atau bak penampungannya dibikin 50% saja, jadi ya 300 liter. Nah, tinggal Bapak, Ibu, saudara-saudara beli yang pas itu. Ya, coba next slide sekarang biar lebih jelas. Nah, ini kebutuhan air untuk rumah tangga. Tadi kan dikatakan 50%. Nah, 50% itu apa aja sih dipisahkan yang aman gitu ya. Biar istilahnya itu wah, saya akan tetap ngeri kalau ada E. coli-nya meskipun hanya 1% umpamanya begitu ya. Padahal aman bisa dikonsultasikan dengan dokter gitu ya. Nah, mandi itu represent 38%. Nah, ini tergantung juga. Di sini tadi kan standarnya dari mana? Nah, ini standarnya makanya Bapak Ibu kalau mandi sekarang diupayakan jangan lebih dari 3 menit. Jangan kayak mandi itu harus dengan identik dengan menyanyi 5 menit sampai 20 menit gitu ya. Ya, 3 menit kalau bisa 1 menit ya, selesai gitu. Airnya juga akan sedikit gitu ya. Nah, wudu 10%. Saya sempat meneliti orang wudu itu kira-kira 1 menit. Itu tergantung dari kerannya. Kerannya itu ada juga beli yang 10.000 dapat dari plastik itu mungkin sebulan udah jebol gitu ya. Nah,
ini kalau tidak beli keran yang istilahnya apa itu namanya, flow rate-nya itu kecil, itu akan terbuang. Kalau yang standar gedung gitu ya, gedung yang pakai sudah standar berarti ada pompa tekanannya standar gitu ya, semacam 3 bar gitu ya. Ini pasti 23 liter per menit. Nah, ini kan 1 liter berarti satu orang wudhu 23 liter. Kali berapa yang wudhu? Nah, ini bisa dihitung. Ya kan? Nah, tapi kalau dari kerannya itu umpamanya 7 liter per menit. Wah, udah hemat banget. Nah, ini standar-standar yang harus Bapak Ibu perhatikan kalau membeli peralatan-peralatan. Ya, bukan asal yang murah itu benar-benar menghemat. Sebenarnya ya enggak, ini semacam tricky juga gitu ya. Jadi ini edukasi-edukasi yang mana Bapak Ibu bisa nantinya belajar dan justru menghemat nantinya. Ya. Nah, kalau minum ini udah nggak bisa tolerir. Ya ada yang bilang, oh, Pak itu gemuk minumnya lebih banyak dong. Ya, bisa jadilah gitu. Tapi ya sebanyak-banyaknya perbedaannya berapa? Nggak signifikan gitu ya. Baik. Nah, sekarang yang sebelah kanan itu ada toilet, cuci pakaian, kebersihan, atau taman. Ini 50% ini yang Ibu bisa atau Bapak bisa alokasikan di atau pemakaiannya pakai air hujan, sumber air alternatif. Nah, itu toilet kan flushing. Sekali lagi ya, kalau urinal kan sekarang ada M terkena kulit. Ya, kalau flushing tergantung sekarang. Sekarang ada kan yang pakai istilahnya jet washer ya, untuk pembersihan. Nah, ini terkena juga. Tapi kalau flushingnya sebenarnya enggak gitu ya. Nah, ini yang dipisahkan nantinya sistem dari pemipaannya. Begitu ya. Nah, cuci pakaian. Nah, ini toilet ini juga penting karena apa? Sekarang ada toilet yang standar itu sekali flush 6 liter maksimum. Ini seluruh dunia sekarang. Nah, tapi ada juga sekarang yang dual flush 4,5 garis miring 3. Jadi kalau untuk buang air kecil 3, kalau buang pup BAB 4,5. Tapi kadang ya ini loh pendidikan begini. Ada yang pencet dua-duanya gitu ya. Nah, ini edukasi ini yang memang benar-benar kelihatannya simple, tapi kalau semua orang melakukan jadinya wah, ya airnya nggak jadi hemat, begitu kan? Nah, ini kalau semacam klosetnya, kerannya, ini kan tergorong dari water features. Dari water features ini pemilihan. Nah, ini seorang arsitek harus bisa milih bagaimana. Nah, ini juga di sekolah pasti nggak diajarkan. Jadi harus milih yang mana. Kadang orang milihnya yang, oh ini pokoknya stylenya yang bagus, gitu ya. Nah, stylenya yang bagus itu flow rate-nya berapa atau flushing-nya berapa, begitu ya. Nah, ini saya juga bukan apakah hari ini pas hari the World Toilet Day, ini pas sekali kelihatannya. Hari ini adalah hari the World Toilet Day, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi cuci pakaian. Nah, cuci pakaian apa? Manual, masih pakai tangan, gitu. Atau pakai mesin. Nah, mesin tadi seperti yang ini harus rate-nya yang berapa? 5 star umpamanya. Nah, 5 star itu hemat listrik. Umpamanya dengan sekarang nggak tahu berapa ya, 150 atau 300 watt gitu ya, sudah bisa beli ya. Nah, bisa disiasati apakah yang front loading atau yang top loading. Nah, ini ada siasatnya. Bukan hanya ibu-ibu loh, tapi bapak-bapak juga harus mensiasati ini sekarang. Begitu ya. Kita nggak boleh ignorance gitu ya. Nah, kalau ignorance repot gitu ya. Nah, kebersihan ini juga sekarang umpamanya cuci mobil. Sekarang cuci mobil yang tanpa air juga sudah ada. Begitu ya. Nah, taman ini tergantung vegetasinya apa. Ini vegetasi kan menentukan minum airnya. Nah, ini. Tapi ya ini kan masih pakai air hujan, gitu ya. Baik, next slide please. Nah, di sini standar yang lain. Kalau dari SNI 037065 2005
itu kalau rumah tinggal 120, ya kan? Kalau rumah susun 100. Loh kok dibedakan, Pak? Ya ini nggak tahu, ini yang bikin government, bukan saya, gitu ya. Kalau asrama 120 gitu. Nah, hotel pun kalau Bapak Ibu lihat ya, hotel di mana hotel berbintang 250 di nomor 12. Tapi kalau Bapak Ibu lihat yang di Bali gitu, hotel berbintang itu per guest per night bisa 1.300. Nah, ini standarnya berbeda. Jadi nanti yang khawatir pertama kali itu adalah GM-nya. GM-nya kalau wah ini di sini tamuku nggak mau bermalam semua gitu, tapi tetap ada trik-trik untuk bisa menghemat, gitu ya. Tetap ada ya. Next please. Nah ini ada peraturan yang lain, saya ambil dari ini ya, future waters ya. Tapi di sini saya lihat masih ada yang outdated. Outdatednya nih kalau lihat kloset itu tertulis 9 liter gitu ya. Harusnya udah 6 gitu ya. Nah ini mandi 15 liter. Nah ini tergantung berapa menit gitu ya. Dan juga flow rate-nya, showernya. Ada yang tanya, Pak, kalau masih pakai gayung jebur-jebur nih bagaimana? Ya nanti dilihat itu gayungnya itu berapa liter. Jadi ini harus berapa gayung ini ya. Jadi mandinya juga nggak asal gitu ya, tapi sekali bur gitu ya. Terus ini ya, ini teknik-teknik ya. Nanti berubah ini. Jadi edukasinya bukan rainwater harvesting, jadi cara mandi gitu ya. Nah itu tadi peralatan-peralatan cuci baju, mesin cuci baju 15 liter, ada yang itu juga yang lain-lain ya. Cuci termasuk dishwasher mesin dan lain-lain gitu ya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu lihat. Jadi dari cara membeli ini kan penggunaannya ya, standar-standar ya. Next. Nah tadi kembali lagi, kalau atap rumah 30 meter persegi menghasilkan 255 liter air hujan. Nah ini 1 minggu dengan anggota keluarga 4 begitu ya. Nah ini coba kita lihat lagi. Yuk next. Nah ini sekali lagi tata kelolanya di sini juga air pada umumnya bagaimana supaya pencegahan ini istilahnya tidak sia-sia dalam kembali ke bumi begitu ya. Kalau tidak bisa kembali ke bumi, itu berarti kan runoff. Runoff-nya ini yang membuat banjir. Coba kalau yang di bawah itu kita lihat, itu kan kalau hutan beton gitu ya, sudah tidak lantainya beraspal dan lain-lain begitu ya, ini yang tidak ada penyerapan di permukaan ini. Tapi nanti saya ada di akhir sesi ini ada namanya permeable pavement. Jadi itu bagaimana semacam kayak aspal tapi bisa istilahnya lewat air. Nah, lewat air bisa disimpan di istilahnya ground tank. Ini bisa skalanya besar. Baik bisa di jalan raya, bisa di kampus, ya dan lain-lain. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk macam-macam, bisa di treatment dan bisa digunakan untuk yang lain-lain. Ya, next. Nah, di sini juga ada satu isu lagi yang penting, yaitu fakta bahwa seluruh penyakit di Indonesia itu disebabkan karena air minum yang kotor. Ya, di Kompas tanggal 27 Oktober 2011, ya, tertera di halaman 26. Itu karena air tanah dan permukaan yang tercemar dan air hujan yang belum dimanfaatkan. Nah ini kadang juga kaitannya ini dengan limbah. Nah ini hari ini kita nggak membicarakan limbah, gitu ya. Limbah yang dibuang seenaknya tanpa ditreatment itu bisa kalau dibuangnya kan lalu ke sungai. Nah sungai ini mengalir terus mencemari nanti ke sumur diambil lagi diminum. Nah ini makanya sudah dibuatkan permen, ya. Nah, ini permen-permen ini yang industri harus sebelum air dibuang ini harus di treatment.
kalau nggak di treatment ya ini istilahnya mencemari saudara sendiri, anak cucu kita sendiri, repot ya. Nah ini makanya ignoran ini yang harus kita buang ya. Yuk next, terus buka aja. Nah ini kalau kita lihat bagaimana rainwater harvesting yang di urban area gitu ya. Jadi ini bisa jadi kalau intensitasnya tinggi, selain ditampung bisa dikembalikan ke bumi dengan cara, kalau yang paling gampang ya dimasukkan kembali lagi ke sumur begitu ya, yang punya sumur. Nah ini dari Prince Culture dari Jerman, ini yang membuat semacam istilahnya ini untuk mempercepat, di samping ya ada juga biopori gitu. Tapi biopori ya paling 6 meter. Nah, kalau sumur dalam 60 meter bagaimana bisa ketemu? Ini masuk ke Mother Earth-nya yang biopori hanya 6 meter, ini 60 meter. Nggak ketemu. Begitu ya. Next. Nah, ini untuk domestik ya. Nah, ini bisa masuk kembali ke sumur. Nah, itu rainwater-nya. Yuk, terus. Nah, ini. Coba terus dikeluarkan saja. Nah, di sini. Nah, ini sebenarnya kan ini groundwater-nya di bumi itu kan bisa dilihat di situ. Bagaimana ini kalau pas musim hujan, ini ada level-levelnya. Nah, bagaimana menaikkan water level? Nah, ini kalau Anda bisa Bapak Ibu ngambil dari water tank dan sisanya dimasukkan. Nah, ini bisa menaikkan water level, ya, bisa menaikkan water level di daerah sekitar Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu tinggal, ya. Next. Ya, dan juga mengurangi banjir karena udah ditampung kan, jadi air di lingkungan itu water runoff-nya sangat berkurang, gitu. Next. Kita sekarang coba lihat. Oh, masih ya. Kita sekarang ngelihat klip ya. Coba kita ngelihat klip di mana klipnya ini adalah coba Bapak Ibu lihat dulu. Ini klipnya coba ya. Klipnya ini sebenarnya salah satu dari harvesting yang memanen dari embun. Coba kita lihat. Quienes sufren es la gente de extrema pobreza. Sabemos que en el Perú hay alrededor de 12 millones de personas que no tienen los servicios básicos. Y aquí en Lima, cerca de 2 millones de personas que no tienen los servicios básicos de agua. Pueden ver esta alternativa como una solución que se llama sistema atrapanieblas. A través de estas mallas podemos resolver la falta de agua de muchas familias. Va a ser bien visto a nivel mundial y tenemos agua todo el año. Entonces este es un ejemplo que en el Perú podemos hacer mucho de esto. Our project location is in the slums on the outskirts of Lima. In these areas, people have major water problems because they're not connected to Lima's water network. This is where our fog catchers come in. We use the fog that's available in Lima as an alternative water supply and collect the water from the air. We use this water for two purposes in the community: the drinking water needs and agriculture. With agriculture, we can grow fruits and vegetables and create an extra stream of income for the community. Movimiento Peruano Sin Agua y la Fundación Creating Water hemos formado una alianza estratégica para poder lanzar este proyecto que se llama Sistema Acceso de Agua a través del Sistema Atrapanieblas. Como podemos observar en la parte baja, hay 2.500 personas que no tienen los servicios básicos de agua. Cerca de 2 millones de personas consumen agua de los carros cisterna. Como ya dije, pagan el agua más caro del mundo. This water that is delivered by trucks is almost 10 times as expensive as what the people pay in the richer central areas of Lima. On top of this, the water gets delivered very irregularly and the water is not always safe to drink.
Still, the sad truth is though that the people in these communities just don't have another option than to buy this water from the truck. La verdad no sabemos qué agua tomamos. Por necesidad, ¿qué hacemos? Tenemos que tomarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? No sabemos de dónde nos traen el agua, no sabemos. Dicen que es limpio, pero hay días que viene turbio, hay días que estamos sin agua. Y acá sí lo que necesitamos es el agua. Es la parte que nos da vida, ¿no? Porque si no sin agua, ¿qué hacemos? No hacemos nada. El agua que nos trae la cisterna no se puede consumir directamente, beberlo, ¿no? Hay que pasarlo, hacerlo hervir, tiene un proceso, ¿no? Tenemos que hacerlo hervir en la tetera o en la olla que tengamos para poderlo beber y esperar que se enfríe todavía. Porque nos falta agua para asearnos, para beber y para preparar nuestros alimentos. Por falta de agua sufrimos mayoría de mamás y los niños, ¿no? Sin agua no se puede hacer nada. Yo tengo la esperanza, no pierdo la fe, de que para mis nietos de repente la situación sobre el agua pueda cambiar, ¿no? Ya que ellos de repente puedan tomar ya agua limpia directamente, ¿no? Ya no como nosotros estamos pasando a esperar que la cisterna traiga y hacerle un proceso para poderlo beber. So knowing the very difficult situations that these people are living in, it was that much more inspiring to us when we came with a solution to see that they grabbed it with both hands to make a change in their community. After the first few fog catchers were installed and properly working, the word in the community spread very rapidly. The greatest thing about the project for us was to see that when we presented the community with a solution, they grabbed it with both hands and started working full-time on it to make it work. Almost everybody came together to start making a change and start solving this water problem that they have had for decades. We were really blown away with the work ethic sometimes. This varied from women coming in with babies on their back till 75-year-old men who came in every day to make a difference. With a motivated workforce like this, the word gets out very quickly. So it didn't take long for people from outside of the community to come in, work with us, and learn about this solution. So we provide them with all the knowledge they need, and then we show them all the different aspects that fog farming has. It is really important to teach and inform them well about the technical parts of these fog nets. One of the key factors of success for our project is that the community knows well how to install these fog nets and how to maintain them. This is, of course, so that the community can be completely self-sustaining in their water needs by using the fog nets. After a short period of training, they know how to install these fog nets themselves. And in this way, they can teach other people and other communities about this solution and what it can do for them. And the amount of water that we can catch here is incredible. As soon as the fog comes in, the water pipes are dripping full. In this area, with the right circumstances, we're able to collect between 300 and 400 liters a day per net. It is so incredible for us to see that a solution so simple can have such a big impact on people's lives. Si ya la misma gente ve, hoy ¿qué hacemos? O sea, ¿de qué manera vamos a poder a más adelante mejorar la situación en el tema del agua? Por eso es muy importante el proyecto. Entonces nosotros nos sentimos agradecidos por ese apoyo y la población, como te digo, ya toma conciencia y se ha visto. Hace una semana que hemos hecho la instalación de los trabajos y ha habido bastante participación, porque ya más de uno poco a poco se pone, ya tiene conciencia en que bueno, pues hay que hacer y aquí hay esto para poder pues, tener y suplir esa necesidad de agua a futuro, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es cómo podemos resolver la falta de agua potable a través de este sistema llamado Mayas. Estamos enseñando a las familias a tener cómo cosechar el agua de la neblina y cómo podemos alimentarnos con eso. Y además, esta agua vamos a distribuir en las partes bajas a las familias de extrema pobreza. Por eso que nosotros a través de estas mallas podemos resolver la falta de agua en este lugar. Para que los ojos del mundo vean este gran proyecto de cómo podemos resolver con un poquito de ingenuidad para poder resolver la falta de agua en todos estos asentamientos humanos que en Lima y Callao, a nivel de todo el Perú, existen estas familias de extrema pobreza. Movimiento Peruano Sin Agua,
y la creación Fundación Water vamos a hacer realidad el sueño anhelado por cientos, por miles de personas. Esto es un comienzo, estamos iniciando y agradecemos realmente la colaboración de ustedes para hacer realidad el sueño de muchos nuestros vecinos que en esta realidad viven sin agua por muchos años. We are going to continue, have a great impact in Peru with the fog catchers. On top of that, we're trying to get this knowledge out to as many people as we can around the world who are in need of this solution. And we're doing it completely for free. You can help us doing this by visiting our website, sharing this video, and making out a donation to our project. Thank you very much. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sekarang Bapak Ibu menjelang ini materi yang sudah hampir ending, sudah mendapat gambaran sampai terakhir klip video yang barusan Bapak Ibu lihat. Ini adalah terobosan anak-anak bangsa, meskipun itu negara lain, tapi di mana curah hujan mereka juga kecil, tapi bisa memanfaatkan dari embun, gitu ya, dari moisture harvesting, akhirnya didapatkan sehari bisa tadi sampai 300 liter, gitu ya, lumayan. Sehari 300 liter ya bisa untuk menghidupin beberapa keluarga, begitu ya. Nah inilah, jadi di daerah-daerah tertentu yang sudah banyak sekali mengalami kekeringan. Nah sekarang imbuan dari kami adalah bagaimana sekarang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa membuat gerakan-gerakan memanen air hujan, di mana bukan untuk kepentingan personal, tapi untuk lingkungan, terutama dalam anggota keluarga dulu. Jadi sangat simpelnya adalah setiap satu rumah yang beranggotakan 4-5 orang, bagaimana bisa memanen, ya. Ada beberapa komunitas yang sudah melakukan gitu. Namun kami ingin menghimbau dan juga supaya Bapak Ibu mau meniru, mengembangkan bagaimana supaya ini bisa benar-benar bumi kita, terutama untuk anak cucu kita, itu bisa terwarisi bukan karena masalah-masalah, gitu ya. Jadi 2025 menurut perhitungan itu akan sedikit gangguan, ya, gangguan dari air. Berarti 2025 itu sudah nggak jauh lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau mulai dari sekarang kita nggak benar-benar, gitu ya, concern dengan kepedulian ini, terutama mengubah perilaku kita semua, cara kita mandi, cara kita membeli produk, terus teknologi-teknologi yang ada, karena semuanya itu seperti kalau matahari bisa untuk solar panel yang menghasilkan listrik itu gratis dari Tuhan, memanen air hujan sebenarnya juga gratis dari Tuhan. Jadi apakah air hujan sebagai alternatif ini anugerah atau bencana? Gitu ya. Nah, satu, dengan memanen air hujan, Bapak Ibu sudah berupaya untuk mengurangi run-off water sehingga mencegah banjir. Kritikal daerah Jakarta dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya, Pak? Begitu. Kalau umpamanya kami aja untuk hidup sekarang di masa pandemik ini sudah susah sekali. Di dalam lingkungan Ibu Bapak, tingkat RT, RW, lurah atau kecamatan bisa membuat semacam acara komunitas paguyuban untuk mencoba melaksanakan memanen air hujan ini bisa terlaksana dengan cara salah satunya
arisan. Nah, arisan ini bisa dikelola oleh baik kepala RT, Pak RT, Pak RW nantinya. Jadi setiap bulan diundi, nanti yang dapat bisa diberikan alatnya itu. Nah, alatnya itu nanti segera bisa dipasang dan bisa digunakan. Di awal tadi yang video klip yang di daerah Boyolali itu kan bisa dibuat semacam kayak elektrolisasi asam basa. Nah, itu kalau mau dibikin begitu juga biayanya sangat murah. Kalau ada yang tertarik, ada rekan kami nanti bisa diundang lain waktu untuk bisa memberikan acara semacam ini juga free dan bahkan bisa memberkati, langsung bisa diminum, bahkan menyehatkan. Bahkan ada mukjizat sampai malah menyembuhkan berbagai penyakit, begitu ya. Nah, sekarang juga nanti dari Bapak Ibu ada yang bertanya, investasinya itu berapa toh itu tangkinya itu, gitu ya. Ini saya mencoba tadi mencari data. Jadi ini kalau yang ada di pasaran ya sekitar ya ini kurang lebih ya ini yang 1.000 liter kalau yang sudah jadi hanya water towernya saja ya atau water torrent nah istilah banyakan orang itu seharga 2.500.000. Kalau yang 500 liter itu 1,5 juta. Tapi ada juga yang sudah jadi langsung siap dengan pemipaannya itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah bikin lagi pemipaannya, kain kasanya dan penyaringnya dan lain-lain itu ya. Itu harganya 1.000 liter itu 3.150.000. Ya. Nah, kalau yang jumlah kecil itu atau yang kapasitas kecil itu sampai 250 liter ya, itu 900.000 ya, 900.000 plus itu apa alat-alatnya 220, jadi 1.120.000 sudah set siap, tinggal dikonekkan dengan talangnya ya, dengan talangnya. Jadi itu 250 liter. Tadi kan hitungannya 30 meter persegi atap 255. Ini 250 ada ya. Jadi kalau mau yang 500 ya bisa nanti dibikin ya dengan arisan sekitar kalau dianggap aja 2 juta gitu ya. Nah, ini arisan setiap ini nantinya bisa diberikan apa namanya bak penampungannya itu seharga 2 juta. Nah, ini arisannya nanti tinggal diatur yang tidak memberatkan terutama di masa pandemi gitu ya. Nah, yang kedua menjadikan air hujan sebagai benar-benar sumber air alternatif karena kadang yang sudah minta izin untuk bor sumur itu udah enggak boleh. Gitu ya. Dan juga yang ketiga ini menaikkan water level di lingkungan perumahan Bapak Ibu. Nah, sekarang di samping itu semua gitu ya, kita akan melihat satu video klip sebelum nantinya saya akhiri dengan bagaimana atau caranya itu kita mendapatkan penghasilan kalau di masa pandemik itu sekarang susah, tapi dengan memanen air hujan itu juga bisa dijadikan sebagai UMKM. Nah, ini menarik ya. Kalau udah gini telinganya pada berdiri semua gitu ya. Ada kata UMKM, jadi ada pemasukan. Nah, jadi bukan hanya memanen air hujan, tapi kalau ada UMKM-nya bisa menghasilkan. Nah, ini yang menarik gitu ya. Nah, ini video klip kali ini adalah bagaimana memanen tapi pakai gronteng yang sangat besar underground gitu ya. Nah, ininya untuk memang skala besar untuk kampus, untuk bahkan mungkin untuk airport, bahkan untuk jalan raya di tol gitu ya. Di tol gitu di bawahnya dibikin itu jadi untuk sumber penyiraman vegetasi di pinggir-pinggirnya dan sekitarnya. Mari kita lihat klipnya ini.
Good morning, everybody. Ed Ballou in Palos Hills, Illinois at the Green Hills Library. We just started out phase 2 of our project here. Last year, we did a small feature on the other side of the library. It's a small permeable paver system with a decorative water feature on top of it. Because of the success of that project, we've been invited back in, and now we're doing phase 2, which is much, much larger. Behind me, you see this large reservoir. It's a 15,000 gallon reservoir. It's going to capture all the runoff from the permeable paver system, which is a ½ acre in size. So all the water that falls on this parking lot is going to get funneled down into this underground reservoir, which is right behind me. From here, the water is going to get pumped all the way up by the front door. That's where the decorative water feature is going to be located. We have our main water feed going all the way up the side. We're going to tee off of that line. We're going to send the water to a booster pump. That water is going to be used for irrigation of all the planting beds and the islands inside of the parking area. Instead of sending all this water into the storm sewer and sending it 1,000 miles away from here, we're going to capture the water, we're going to filter it, and we're going to reuse it right here on site. So we're turning a waste product into an amenity and an asset for the community. I'm standing right by the main entrance to the library in the location of the decorative water feature. So this is where that water is going to come from our storage basin, and the water is going to come to the surface. The important part of this entire system is right here. The small decorative feature is going to tell the story of what's happening with all that infrastructure that we've done here. Right behind me, you can see a portion of the pavers have been completed. We have a couple different layers. This is all specially designed for permeable pavers. We have CA7, which is a 3/4 inch clean gravel. On top of that, we have a layer of CA16. This is a 3/8 inch chip. Then directly on top of that is our Unilock bricks. These have a specially designed opening inside of them. It's going to allow that water to funnel through those joints. Right behind me is the other portion of our permeable paver parking lot. It's going to get covered up just like the other side with the Unilock permeable pavers. Then in the far background, we have our 15,000 gallon reservoir. We're back at the Green Hills Library in Palos Hills, Illinois, and our project is complete. As you can see right behind me, our water feature is operational, and it's 100% rainwater. And that far corner is our 15,000 gallon rain exchange, which captures all the rainwater right here on site. If you remember in the beginning of our project, this was a 26-foot wide, 36-foot long, and 8-foot deep excavation. Once our phase of the project was completed, they came in directly behind us with this beautiful Unilock permeable paver driving system. In 2 weeks, the library is going to have their grand opening. Located adjacent to our system is going to be some signage. That signage is going to help people see what's happening underground, and it's going to help educate them on the importance of rainwater harvesting. Projects like this are going to become more common in the future as people become more aware of environmental issues and what they can do to help. This has been another Aquascape Project Showcase. We'll see you next time. So what we have going in here is a beautiful Unilock permeable paver system. Underneath that system, we're going to get kicked off of this job yet. Baik, ya sudah mendapat ide ya Bapak Ibu. Jadi intinya ini kalau dalam skala yang besar. Jadi sekarang kalau melihat dengan climate change cuaca semacam ini yang unpredictable, bahkan curah hujan yang sangat juga unpredictable, terutama di wilayah Jakarta yang curah hujannya
sampai berapa? 377 tadi ya. Nah, ini bisa dijadikan itu tempat yang besar. Benar-benar untuk rainwater harvesting underground yang sangat besar. Nah, ini sangat mengurangi runoff dari lingkungan. Nah, cuman nantinya ada semacam sekarang kayak permukaannya itu yang dinamakan permeable pavement. Itu yang langsung bisa istilahnya masuk dari air. Jadi penyerapannya cuma beberapa detik saja gitu ya. Ini masuk. Nah, ini masuk ke ground tank di sini. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi nantinya diolah lagi bahkan digunakan di reuse. Nah, ini sangat bagus sekali ide-ide ini. Jadi gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu Saudara sekalian ada ide-ide tertentu terutama ini udah untuk lingkungan gitu ya, udah untuk perumahan yang besar, mungkin di suatu kompleks perumahan perlu diadakan itu gitu ya. Nah, di samping adanya mungkin kalau sekarang perumahan ada pound atau danau buatan, tapi ini perlu juga ada reservoir ground tank gitu ya. Nah, oke, baik. Yang ini terakhir bagaimana memanfaatkan air hujan sebagai sarana UMKM ya. Satu, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tadi yang sudah saya katakan, pada waktu klip yang awal di daerah Boyolali, mereka memanen air hujan, ditampung, terus dialirkan, ada 2 buah kayak ini kontainer, yang pakai kontainer yang murah aja lah, plastik itu cuman berapa puluh ribu dua gitu ya, kasih label di sini asam, di sini basah, terus tutupnya merah biru begitu ya. Nah, di sini memakai ulir pakai besi murni ya, besi murni, titanium. Nah, pakai titanium yang agak mahal, titaniumnya itu begitu ya. Nah, nanti dihubungkan listrik dengan rakitan-rakitan, akhirnya listriknya nggak besar sekali. Ini akan membuat bagaimana airnya di sini yang basah ini bisa pH-nya 8 ke atas. Yang ini asam ini pH-nya sangat kecil. Nah, ini pH kecil ini bisa juga digunakan untuk membersihkan alat-alat biar bakteri atau virus nggak nempel atau mati. Nah, di sini bisa dijadikan memenuhi kebutuhan air bersih untuk air minum kita. Bahkan ini bisa untuk diberikan secara cuma-cuma, penduduk sekitar bisa mengambil, atau bahkan penyakit-penyakit bisa dengan pH yang tinggi ini bisa tersembuhkan begitu ya. Nah, ini akhirnya kan dibuat semacam itu, ada tempat rekreasi atau apa, ini kan bisa akhirnya dibuat air minum yang free gitu ya. Nah, ini sangat bersih, sangat bagus sekali. Jadi ini istilahnya nantinya kalau mau pun bisa dibuat di dalam ini air kemasan dijual lagi ini sebagai untuk UMKM dengan pH yang sudah tinggi begitu ya. Nah, ini bisa dijadikan semacam begitu. Nah, ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali karena ini ada upaya-upaya untuk itu. Nah, yang kedua, ini UMKM ini bisa untuk beternak ya, atau untuk belut, atau untuk lele begitu ya. Nah, ini dengan menggunakan itu air tampungan begitu ya. Nah, ini bisa gitu ya. Terus untuk menanam sayur buah-buahan di sekeliling kolam ikan gitu ya. Nah, teknologi sederhana ya, ini air hujan bisa dibuat air aki. Nah, ini juga sangat menarik. Karena di sini terus air hujan ini bisa dijadikan sebagai ini anugerah, bukan bencana, gitu ya. Oke. Nah, terus teknologi khusus yang bisa dibuat
air kemasan mineral tadi yang saya sudah jelaskan tadi ya. Bahkan bisa untuk pH yang tinggi. Bisa jadi bisa sampai 9 gitu ya. Ya, sekali lagi nanti moderator bisa memberikan info, ada email melalui saya atau WA kalau memang perlu, nanti ya ada ahlinya gitu ya, ahlinya yang akan memberikan secara khusus detail, bahkan sampai bagaimana ya pakai kontainernya, sampai semua estimasi berapa biayanya. Saya kira sangat murah sekali gitu ya, nggak akan memberatkan. Dan di sini air hujan bisa dipakai untuk menyiram tanaman hias. Nah, di sini bagaimana air hujan ini bisa digunakan sebagai sarana-sarana UMKM, terus bisa menyelamatkan bumi, bisa tidak mewariskan hal-hal yang nantinya membuat anak cucu kita masalah di kemudian hari. Maka marilah kita tularkan dengan hal-hal yang sepele, dengan investasi yang besar, melalui arisan-arisan, melalui sesuatu, ya kan? Nanti gerakan-gerakan ini bisa memberkati semua pihak, ya. Nah, selanjutnya kalau tidak ada yang lain, saya akan kembalikan ke moderator, tapi ini sebagai penutup saya sangat berterima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mau bergabung dan juga mengikuti acara ini sampai selesai. Jadi sebagai catatan terakhir di sini ada email saya, ada WhatsApp saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lebih lanjut, ataupun nggak tahu nanti ada question and answer nggak di sini, begitu kan? Nah, tapi intinya ini adalah rangkaian-rangkaian acara dari Green Building Council Indonesia untuk yang representatif Yogyakarta. Tapi nggak kemungkinan untuk daerah lain bisa join atau ikut. Kami akan selanjutnya nantinya membuat acara-acara lagi, event, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau berbayar pun ya ringan lah. Jadi ingat, investasinya itu adalah benar-benar untuk bisa ke depan berbuah, begitu ya, bukan invest untuk memberatkan. Gitu. Nah, ini nantinya kami berusaha untuk acara ini rutin. Jadi tunggu acara ini, acara yang akan datang, maksudnya untuk bisa Bapak Ibu nantinya ada enggak ya informasi selanjutnya kepada peserta ini untuk bisa mendapatkan event-event next event gitu ya. Bisa. Nah, nanti tunggu kalau dari Bapak Ibu Saudara sekalian tentunya sudah mendaftar, ada alamat email lengkap, ada WhatsApp lengkap, itu nanti bisa diberikan atau event atau ini kan juga live ya, live di YouTube ya. Nah, ini kan bisa istilahnya subscribe gitu ya. Silakan. Itu nggak tahu nanti, mungkin kan nanti ada notifikasi gitu. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu Saudara sekalian akan terupdate. Jadi saya kira begitu. Jadi sementara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kalau saya ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Terus nanti dalam tanya jawab saya akan mencoba, kalau saya bisa, kalau enggak saya akan buat PR saya. Nantinya kalau memang belum bisa terjawab semuanya, nggak tahu sekarang pertanyaannya sudah berapa, sudah banyak atau tidak gitu ya. Tapi seandainya nanti ada pertanyaan yang banyak dan waktunya tidak memungkinkan, nanti bisa dilanjut melalui email atau melalui WhatsApp gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Daud PJ, luar biasa sekali. Di sini tadi kita sangat banyak mendapatkan informasi, sesuatu yang sifatnya adalah umum dan biasa terjadi di lingkungan kita, dan kita mungkin belum sadar
sehingga mungkin juga akhirnya kita semua masih banyak, termasuk yang ada di sini, termasuk saya juga masih bertanya-tanya, bagaimana ya, ada apa ya? Karena sesuatu ini adalah mungkin sesuatu yang sebenarnya tidak baru, tapi kita disadarkan saja. Dan mungkin juga belum ada banyak pertanyaan akhirnya, sehingga kita mesti harus merenung lagi dan melakukan tindakan-tindakan yang nyata, sehingga seperti yang sudah disampaikan bahwa apabila nanti kedepannya ada pertanyaan, silahkan, tadi sudah disampaikan di slide, silahkan juga bisa email ke daudtj@gmail.com, daudtj@email.com, atau juga bisa WhatsApp langsung ke beliau, yaitu ke nomor 0878 388 04 647. Sekali lagi, untuk yang nomor WA-nya bisa langsung menghubungi ke 0878 388 04 647. Nah, itu untuk nanti yang bagi yang ingin untuk bertanya lebih lanjut mengenai apa yang bisa dilakukan dengan tema kita hari ini, yaitu rainwater harvesting secara lebih detail. Kemudian di sini juga kita coba lihat apakah ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Kita coba jawab dari Mas Adi Setiawan. Di sini pertanyaannya adalah, saat musim kemarau, apakah rainwater harvesting yang kosong dapat dimanfaatkan untuk hal lain? Ini cukup baik pertanyaannya, Pak Daud. Jadi benar, untuk musim hujan memang pasti akan berfungsi, sedangkan pada saat musim kemarau apakah bisa dimanfaatkan untuk hal lain? Silakan, mungkin Pak Daud bisa menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Adi Setiawan, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau musim kemarau memang kalau nggak ada hujan, memang ini yang nggak bisa kita kodrat alam ya, nggak bisa kita kotak-katik. Tapi dari kotak atau tempat water tanknya itu bisa, ini kan istilahnya air hujan sebagai air alternatif, begitu ya. Nah, ini water tanknya ini ya sementara harus istilahnya diisi dengan sesuatu yang istilahnya selama musim kemarau ini, umpamanya ya kita penggunaannya ini yang istilahnya bisa ditreatment, umpamanya tadi ada air wudhu gitu ya. Nah, air wudhu ini kalau bisa ditampung, dibikin ini kan permeable gitu ya. Jadi ini di bawah ini jangan langsung dibuang begitu ya. Ini ada suatu kotak lagi begitu ya. Nah, ini di treatment sedikit saja, terus nanti ini bisa dimasukkan ke dalam water tanknya untuk air hujan begitu ya. Nah, ini istilahnya ya, ini selama musim kemarau upaya-upaya untuk memasukkan air ke water tank selain dari hujan ya dari itu air wudhu namanya, atau air ini yang tergolong belum berat sekali atau istilahnya adalah grey water, air cuci tangan. Di zaman pandemi ini sekarang kan cuci tangan diharuskan, dan ini ada istilahnya pengeluaran air kotor, air atau grey water ini yang belum masuk dalam suatu istilahnya analisa atau rule. Jadi setiap rumah tangga atau setiap kantor ini untuk cuci tangan sebelum masuk gedung atau masuk rumah ini berapa? Ini masih kita analisis, ya kan? Nah, tapi ini istilahnya cuci tangannya ini istilahnya bisa di treatment, di recycle gitu ya, untuk selanjutnya bisa di reuse. Tentunya ya dengan treatment yang benar akhirnya bisa layak menurut persyaratan dari Menteri Kesehatan. Nah, saya kira sementara itu dulu. Jadi kalau musim kemarau memang upaya-upaya itu kita harus benar-benar ya memanfaatkan hal-hal yang air hujan tidak ada.
Saya kira itu Pak Adi Setiawan, gitu ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih narasumber Pak Daud PC. Luar biasa juga jawabannya. Dan saya yakin juga seperti yang tadi disampaikan bahwa sekarang karena ini sesuatu hal yang sifatnya adalah reminder, jadi mungkin kita juga akhirnya, oh iya, ada gini. Tapi saya belum bisa tanya nih. Masih banyak sebenarnya percaya saya pengen saya tanyakan, tapi saya nggak ngerti, belum ngerti yang mau saya tanyakan apa. Sekali lagi silakan nanti bisa mengontak setelah ini dan akan dipandu oleh Pak Daud TJ dan timnya ke daudtj@gmail.com atau ke WhatsApp 0878 388 04647. Dan juga terima kasih kepada Indo Event yang sudah membawa saya ke dalam ruangan, karena sebelumnya tadi pas pembukaan saya ada di luar ruangan, saya terpaksa kehujanan, bisa di dalam ruangan. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk para peserta semua yang sudah dengan senang hati bisa bisa mengikuti, dan semoga semua informasi yang ada bisa diterima dengan baik. Bagi yang belum sempat mengikuti, nanti bisa melihat rekaman kita yang di YouTube, bisa juga, atau kemudian bisa juga kita mengikuti juga kegiatan yang lain, karena di sini GBCI atau Green Building Council Indonesia ini memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Daud, berhubungan dengan lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan hidup untuk kehidupan kita masing-masing sehari-hari, secara sehari-hari maupun untuk masa depan. Jadi ini sangat menarik, dan seperti tadi sudah di-warning oleh Pak Daud bahwa untuk yang khusus sumber air bersih ini kita akan terjadi analisanya akan terjadi permasalahan di tahun 2025. Sekarang sudah 2020, tinggal 5 tahun ke depan. Kalau kita tidak segera bertindak mulai hari ini, kita mungkin akan mengalami seperti yang dikhawatirkan tadi disampaikan oleh Pak Daud. Baik, di sini ada satu lagi pertanyaan, materi bisa di-share di mana? Nanti mungkin kita bisa sampaikan ke narasumber untuk tekniknya seperti apa. Apabila yang membutuhkan juga nanti bisa langsung disampaikan ke informasi yang tadi ada di layar, ataupun nanti juga bisa mereview kembali di recordingnya YouTube di YouTube channel. Baik, mungkin sementara begitu narasumber, terima kasih semuanya, terima kasih para yang hadir hari ini, pagi ini, bangun pagi, kehujanan di tempat saya, di tempat Anda, semoga baik-baik saja dan ceria. Terima kasih semuanya, sekali lagi kepada Indo Event, kepada Aura Primer, kepada Insinyur Daud TJ, dari Green Building Council Indonesia atau GBCI. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sehat dan salam sukses.